Konon katanya ada 3 jalan menuju Wentira. Yang pertama, pintu gerbang utama di Kelurahan Taweli. Pintu kedua ada di lokasi STQ. Sedangkan pintu ketiga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi bersama Musal Channel di sini. Kali ini admin akan bercerita tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah terjadi di kota Wentira. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar admin semakin bersemangat menceritakan hal-hal yang menarik untuk didengarkan. Itu mau Palu. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, pilot pesawat tempur Belanda dan Jepang telah pernah melihat hamparan kota megah yang begitu indah dengan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Gemerlap kuning keemasan yang letaknya di tengah hutan, mereka takjub. Itulah kota Wentira. Wentira, nama sebenarnya adalah Uventira. Uventira berarti air yang berwarna merah. Kawasan Wentira ini letaknya di kebun kopi. Tidak ada pemukiman penduduk, hanya pohon-pohon yang menjulang tinggi berwarna keputih-putihan ditandai dengan sebuah jembatan yang konon hanya orang yang mampu melihat hal-hal gaiblah yang bisa melihat kalau ternyata jembatan itu merupakan pintu gerbang untuk masuk ke kerajaan mistis Wentira. Konon katanya ada 3 jalan menuju Wentira. Yang pertama, pintu gerbang utama di Kelurahan Taweli. Pintu kedua ada di lokasi STQ, sedangkan pintu ketiga ada di Poboya, lokasi tambang emas sekarang. Untuk masuk ke Wentira tidak sembarangan, hanya yang dikehendaki dan diizinkan oleh penghuni Wentira yang boleh masuk. Orang yang dikehendaki biasanya orang yang katanya kalau lewat tidak permisi dulu, lewat dengan sombongnya, dan biasanya yang seperti ini tidak pernah lagi kembali keluar. Di dalam Wentira didominasi warna kuning keemasan di mana penghuninya hidup sangat sejahtera dan tidak ada yang miskin. Kehidupan di sana layaknya kehidupan normal, semua ada, baik gedung, kendaraan, dan lain-lain. Semuanya serba mewah. Banyak juga warga di sekitar Wentira mengatakan apabila ada kendaraan lewat daerah tersebut harus membunyikan klakson 3 kali agar perjalanan mereka lancar sampai tujuan. Cerita tentang Wentira sudah banyak menghebohkan masyarakat di Sulawesi. Bahkan pernah juga ditayangkan di TV nasional. Wentira dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Jika kamu mengunjungi tempat ini, kamu akan menemukan tugu yang berwarna kuning. Masyarakat di sana percaya bahwa di tempat inilah berdiri gerbang gaib menuju Wentira. Cerita yang berkembang di sana menyebutkan jika pemimpin Wentira adalah raja yang memiliki 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyaknya bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Tidak sedikit yang menganggap Wentira sebagai salah satu titik paling angker di Indonesia. Ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Lebih dalam mengenai kota misterius ini, menurut penduduk setempat, wujud penghuni Wentira tidak jauh dengan penampilan fisik manusia pada umumnya. Yang berbeda hanyalah mereka tidak memiliki garis tengah di bibir mereka. Ada beberapa cerita yang sangat menggemparkan terkait kota misterius ini. Contohnya adalah ada seorang yang memesan sebuah mobil BMW A-Series warna kuning dengan memberikan alamat Wentira. Dan hebohnya yang memesan itu adalah seorang pria tua tanpa ada keanehan sama sekali menurut sales promotion perusahaan tersebut. Lalu setelah mobil diantar, ternyata tempat yang mereka datangi hanyalah hutan lebat. Cerita lainnya, pernah juga ada kejadian mobil melintas di tengah jembatan, tetapi sebelum sampai di ujung jembatan sudah keburu menghilang. Kata penduduk sekitar masuk ke dalam Wentira. Cerita yang lain juga, dulu pernah ada orang dari Wentira datang belanja ke Surabaya di Pasar Turi.
ia memborong barang dalam jumlah yang banyak dan minta diantar ke tempatnya. Karena merasa ini adalah customer yang potensial sekali, maka bos toko itu yang akan mengantar barangnya. Setibanya di sana, ternyata alamat yang dituju adalah sebuah kota kecil yang indah sekali. Letaknya dekat jembatan yang telah dikenal oleh masyarakat luas di Palu. Setelah transaksi, orangnya pun pulang. Dalam perjalanan pulang, si bos singgah di warung makan terdekat. Ia bercerita bahwa ia dari Wentira mengantar barang pesanan. Orang-orang di sana pada terbengong karena setahu masyarakat di tempat itu, di sana sama sekali tidak ada kota yang diceritakan oleh si bos dari Surabaya tersebut. Kemudian cerita lainnya tentang seorang gadis bernama Linvita Puspita yang diberitakan hilang tanpa jejak lantaran menikah dengan penghuni Wentira. Mahasiswa setia Palu ini sempat berpamitan bahwa ia akan menikah dengan pemuda asal Wentira. Ia meminta kedua orang tuanya agar selalu mengadakan doa tahlil karena ia tidak akan bisa kembali pulang dari kota Wentira. Menurut informasi dari salah satu warga, gadis itu memang tak pernah pulang, bahkan jejaknya pun sulit ditemukan seperti lenyap begitu saja. Sungguh sangat mengerikan. Demikianlah cerita kejadian-kejadian mistis di kota misterius. Semoga cerita ini dapat menghibur. Berbicara tentang satu hal yang mistis memang sangat di luar logika. Biarkan itu menjadi cerita di tempat misterius. Jika teman-teman memiliki pengalaman mistis, silakan ceritakan di kolom komentar. Terakhir, jangan lupa like, komen, subscribe, serta bagikan untuk cerita menarik lainnya. Terima kasih.